Go. Selamat datang pemirsa, bersama saya Augie Felicia akan menemani beberapa menit ke depan. Topik kali ini adalah konflik Asia Timur yang akan dibawakan oleh saya dan rekan-rekan. Untuk tatanan berita pertama akan dibawakan oleh Yasin Fathia yang melaporkan betapa sengitnya konflik Cina dan Prancis terhadap Inggris. Berikut berita tersebut ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Fathia. Saya akan menjelaskan konflik di Asia Timur. Klaim Inggris terhadap kepulauan Spratly yang kemudian diikuti oleh Cina dan Prancis sekitar tahun 1030-an menjadi awal konflik di Laut Cina Selatan. Menurut 2012, laut disebut sebagai South China Sea atau Cina Selatan. Waktu Perang Dunia Kedua, Jepang mengusir Prancis dan menggunakan kepulauan Spratly sebagai basis kapal selam. Konflik berkembang antara Cina dan negara-negara ASEAN yang melibatkan Filipina, Vietnam, Brunei, Indonesia, dan Malaysia memilih luasan kerjasama ekonomi daripada persoalan klaim wilayah masing-masing negara dengan Cina. Menurut 2012, mengapa Laut Cina Selatan direbutkan? Salah satunya alasannya adalah Laut Cina Selatan adalah kawasan perairan Prancis yang kaya sumber daya alam SDN. Beralih ke berita selanjutnya, yaitu perselisihan antara Cina dan Jepang terkait Pulau Senkaku yang akan ditayangkan oleh rekan saya, Augie Felicia. Berikut berita tersebut ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Augie Felicia dari kelas 12 IPS 5 akan memberitakan perebutan sengketa Pulau Senkaku oleh Jepang dan China. Awal mula sengketa Kepulauan Senkaku adalah karena hasil studi yang dilakukan oleh United Nations Committee for Asia and Far East yang menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah berupa minyak bumi dan sumber daya alam gas. And what's also come to a head is the ongoing dispute between India and China, giving a lot of concern to the Japanese government that the Chinese are going for a rather big geographical push. Konflik di Pulau Senkaku antara Jepang dan Cina masih belum terselesaikan sampai saat ini. Bagi Cina, jika bisa mendapat Pulau Senkaku, dijadikan pangkalan pertahanan militer Angkatan Laut Cina. Ditambah lagi, mengingat tujuan awal Cina ingin menerapkan kebijakan One China Principle, yaitu kebijakan hanya memiliki satu Cina. Dan Taiwanlah merupakan target terbesar di Cina. Jika bisa mendapatkan Pulau Senkaku, dengan Cina menguasai Pulau Senkaku tersebut, Taiwan akan semakin berinteraksi dan menjalin kerjasama. Pada akhirnya, Cina akan mendapatkan pembuktian lebih kuat lagi tentang legitimasi prinsip satu Cina kepada dunia internasional dan lebih khusus lagi kepada negara-negara yang masih meragukan One China Principle. Adapun Jepang, pulau ini juga memiliki nilai yang tinggi karena Jepang telah mengakui bahwa pertumbuhan militer di Cina sangatlah maju. Jepang menganggap Cina sebagai ancaman bagi Jepang dan negara-negara di sekitarnya. Ketika Senkaku dikuasai oleh Jepang, maka Senkaku akan digunakan sebagai penangkalan militer pertahanan Jepang. Ketika Cina menyerang Jepang, Senkaku adalah pertahanan pertama bagi Jepang. Selain itu, dengan lemahnya legitimasi yang berpengaruh pada Cina, hal ini akan memukul Cina sehingga akan menyulitkan Cina untuk menarik Taiwan kembali ke pangkuannya. Hal inilah yang menyebabkan konflik Senkaku dan Cina semakin parah. Sekian berita tersebut saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut lagi oleh konflik sengketa yang tak kunjung usai hingga saat ini antara Cina dan Jepang. Selengkapnya, Novi Aryani melaporkan. Salam sejahtera. Saya Novi Aryani akan melaporkan konflik yang terjadi di Asia Timur, khususnya di negara Jepang dan Korea Selatan terkait sengketa Pulau Dokdo atau Takishima. Asia Timur adalah salah sebuah subwilayah Asia.
Luasnya sekitar 11.840.000 km persegi. Adapun negara yang terletak di Asia Timur adalah Mongolia, Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, dan Taiwan. Jepang dan Korea Selatan tidak memiliki batas yang sama karena dipisahkan oleh air. Namun keduanya terlibat dalam sengketa internasional, yaitu sama-sama mengklaim sebuah pulau yang sama, yaitu Pulau Dokdo atau Takeshima. Pulau Dokdo atau Takeshima merupakan sebuah gugusan pulau karang yang terletak di bagian paling timur wilayah Korea Selatan dan di bagian barat laut dari wilayah Jepang. Pulau ini memiliki dua nama berbeda. Korea Selatan dengan sebutan Pulau Dokdo atau Pulau Karang, dan Jepang dengan sebutan Pulau Takeshima atau Pulau Bambu. Pulau Dokdo terletak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan 58 mil laut diukur dari Pulau Ulongdo milik Korea Selatan. Sedangkan jika diukur dari Jepang, maka Pulau Takeshima terletak 138 mil laut dan sekitar 100 mil laut dari Pulau Oki milik Jepang. Klaim Korea Selatan pada wilayah ini didasarkan pada dokumen yang ada sejak abad ke-8. Dari dokumen-dokumen yang ada, disebutkan bahwa Korea Selatan telah membangun pangkalan persenjataan dan pelabuhan di wilayah Dokdo. Korea Selatan juga menyatakan klaimnya atas Dokdo dengan menunjukkan bukti kesejarahan yang menunjukkan bahwa Dokdo merupakan bagian Korea Selatan dari dinasti Choson, yang sebelumnya juga merupakan kepemilikan dari Goryeo. Klaim Jepang atas Takeshima adalah adanya pendudukan warga Jepang di Takeshima sejak tahun 1650, menjadi bukti bahwa Takeshima adalah wilayah Jepang. Di samping itu, dikatakan masih banyak lagi bukti yang mendukung klaim tersebut adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan pada tahun 1900-an. Pada awal abad 20-an, wilayah ini dijadikan oleh Jepang sebagai tempat untuk mencari makan dan berburu. Jepang dan Korea Selatan tidak hanya menyelesaikan sengketa ini hanya melalui negosiasi. Jepang tercatat sudah 3 kali membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional, yakni pada tahun 1954, 1962, dan yang terbaru pada tahun 2012. Namun Korea Selatan selalu menolak. Penolakan itu didasarkan pada Korea Selatan menganggap bahwa tidak ada lagi sengketa wilayah mengenai pulau-pulau di Laut Timur Jepang. Agustus 2012, ratusan warga Jepang berkumpul di Kedutaan Korea Selatan di Tokyo untuk memprotes klaim Korea Selatan atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut Jepang. Beberapa orang melambaikan plakat bertuliskan, "Kami tidak bisa membiarkan invasi Korea Selatan," dan Takeshima adalah wilayah Jepang. Februari 2016, sekitar 150 orang berkumpul di depan Kedutaan Jepang di Seoul pada hari Senin untuk memprotes perayaan Hari Takeshima tahunan ke-11 di Jepang. Kelompok masyarakat yang mendukung kedaulatan Korea Selatan atas pulau-pulau kecil tersebut mengambil bagian dalam protes yang mengecam perayaan Hari Takeshima yang dilaksanakan di Prefektur Shimane, Jepang. Para pengunjuk rasa juga menuduh Jepang memutarbalikkan sejarahnya dan terlibat merobek beberapa contoh di depan wartawan. Pemerintah Jepang membuka museum nasional dan membuat klaim teritorial baru atas pulau-pulau paling timur Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Tokyo juga menegaskan pulau-pulau itu milik Jepang. Hal itu menyebabkan Kementerian Luar Negeri Seoul memprotes keras pendirian ruang pameran Jepang di pusat kota Tokyo yang didirikan untuk mempromosikan klaim Jepang atas pulau-pulau paling timur Korea Selatan. Dan yang terbaru, pada 30 Mei 2022, Tokyo mengajukan keberatan atas survei kelautan yang dilakukan Korea Selatan di dekat perairan Pulau Dokdo. Sebuah kapal Korea Selatan terlihat menyeret apa yang tampak seperti kabel di dekat Kepulauan Dokdo. Matsuno mengatakan, Tokyo tidak menerima permintaan apapun dari Seoul tentang riset seperti itu. Dia mengatakan, kedua belah pihak telah menggelar pembicaraan untuk membahas insiden ini. Namun, keduanya tetap dengan klaim masing-masing. Hingga saat ini, penyelesaian sengketanya belum juga selesai. Akibatnya, berdampak pada hubungan kedua negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ke topik selanjutnya, yaitu antara Semenanjung Korea dan Korea Utara. Dilaporkan oleh Dimas Hadijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama saya Dimas. Akan melaporkan seputar konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antar Korea Utara dan Korea Selatan yang bermula dari Perang Korea pada 1950 sampai 1953 tetap menjadi salah satu konflik paling panas geopolitik yang menarik perhatian dunia. Perang berakhir dengan pembagian semenanjung Korea, menciptakan dua negara dengan ideologis dan sistem pemerintahan yang berbeda. Perbedaan
Ideologi antara Korea Utara yang dipimpin oleh rejim Kim dan Korea Selatan yang mengadopsi sistem demokrasi telah menciptakan ketegangan yang berkelanjutan. Meskipun ada upaya-upaya diplomatis, seperti pertemuan puncak antara pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, konflik masih belum terselesaikan. Apalagi isu nuklir menjadi salah satu poin paling kontroversial. Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba nuklir yang menyulut kekhawatiran global. Upaya-upaya internasional untuk menciptakan denuklirisasi semenanjung Korea tetap sulit dan sering kali terhenti. It has a tunnel network with multiple entrances. But what exactly did North Korea say it blew up? Let's take a closer look. It destroyed the entrances to 3 tunnels. The north entrance, the west entrance, the south entrance, and administrative and housing buildings. It's unclear if these explosions would prevent Zona demilitarisasi atau DMZ menjadi simbol fisik dan perpecahan, memisahkan dua Korea secara harfiah dan menyimpan sejarah tragis. Di antara langkahnya, pertahanan militer yang tegang dan ketidakpastian keamanan tetap menjadi tantangan besar. Diplomasi internasional seperti peran Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara lainnya berusaha menengahi dan meredakan ketegangan meskipun terdapat kesepakatan seperti deklarasi Panmunjom. Implementasinya seringkali sulit dan rentan terhadap perubahan dinamika. Di balik diplomasi dan perang retorika, dampaknya pada penduduk kawasan ini tidak dapat diabaikan. Ribuan keluarga terpisah dan pembatasan komunikasi serta pertukaran budaya menyisakan penderitaan manusia yang mendalam. Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah tantangan global yang memerlukan pendekatan diplomasi dan kebijakan luar negeri yang cermat. Memahami dinamika kompleks di semenanjung Korea adalah kunci untuk mencari solusi yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah ini, konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan serta Amerika yang ikut serta terlibat dalam konflik tersebut akan menjadi berita akhir yang akan kami sajikan untuk pemirsa. Berikut Saudara Ferdinand Ardiansyah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Ardiansyah dari kelas 12 IPS 5. Saya akan menerangkan perang Asia Timur Raya. Yang akan saya bahas adalah perang antara Vietnam dan Amerika. Awal terjadinya perang karena Amerika khawatir akan adanya efek domino. Karena jika Vietnam menjadi negara komunis, maka negara-negara di Asia Tenggara akan mengikutinya. Sebab itu, Vietnam telah terpecah menjadi 2 kubu. Ada yaitu kubu komunis dan Vietnam Timur dan liberalis Vietnam Selatan. Ketika Vietnam Utara mengumumkan bahwa negara mereka akan berkarakter komunis, Amerika Serikat merasa khawatir. Itulah mengapa Amerika Serikat memutuskan untuk terlibat dalam perang Vietnam dan mendukung Vietnam Selatan yang berkarakter liberalis. Adapun bentuk keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam ditunjukkan lewat bantuan persenjataannya, pasukan pelatihan, militer, hingga bantuan ekonomi. Pasukan Vietnam Selatan mendapat pelatihan serta peralatan dari militer AS dan CIA. Pada November 1967, sebanyak 500.000 lebih
pasukan AS diterjunkan ke Vietnam Selatan, di mana sebanyak 15.000 diantaranya tewas dan 100.000 lainnya mengalami luka-luka. Seiring berjalannya waktu, banyak pasukan Amerika yang meragukan pemerintahan negaranya sendiri. Bahkan, keterlibatan AS dalam Perang Vietnam juga mendapat tentangan dari rakyat Amerika karena telah menimbulkan kerusakan psikologis terhadap tentaranya. Antara tahun 1966 dan 1973, gerakan anti-perang dan protes pun terjadi di AS. Pada demonstran menyuarakan bahwa warga sipil telah menjadi korban utama karena keterlibatan AS dalam Perang Vietnam. Mereka menuntut agar tentara AS segera ditarik dari Vietnam. Pada 1968, AS sempat mengusulkan untuk berunding dengan Vietnam Utara. AS dan Vietnam Utara berunding di Paris, Prancis, tetapi tidak menemukan solusinya. Pada akhirnya, AS menghentikan keterlibatannya dalam Perang Vietnam pada 1973, 2 tahun sebelum perang resmi berakhir, dengan kemenangan di tangan Vietnam Utara. Sekian informasi dari saya. Saya Ferdinand Ardiansyah. Mohon pamit. Pemirsa, sekian konflik Asia Timur yang dapat kami sampaikan. Saya, Augie Felicia, mewakili rekan-rekan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.